Hai, selamat datang di kelas Tarot dan Oracle Online. Gue Nanda Salawati. Di video ini kita akan bahas Russian Tarot of Saint Petersburg. Ini kartunya, ini penelitiannya. Yes, hasil penelitian ini teman-teman bisa dapetin di www.alfierica.education. Dan kali ini kita akan bahas soal kartunya. Ini Russian Tarot of Saint Petersburg. Ini adalah desain dari Yuri Shakov. Tapi tidak semua kartunya itu digambar sendiri oleh Yuri Shakov. Jadi kartu ini diterbitkan di 1992. Dan Yuri Shakov itu meninggal dunia sebelum selesai semua desainnya. Jadi yang sempat selesai itu hanya Arkana Mayor saja dan juga Suit of Cups saja yang berhasil diselesaikan oleh Yuri Shakov. Jadi sisanya 3 suit ini yang menyelesaikan siapa? Temannya Yuri Shakov, namanya Leonaja. Dan 3 suit yang terakhir diselesaikan, dirampungkan oleh koleganya. Ini agak berbeda ya, bagaimanapun kalau kita lihat dari kacamata artis, yang namanya setiap seniman itu kan torehannya pasti berbeda. Dan konsepnya juga, teknik menggambarnya, konsep pemikirannya, cara pandangnya juga pasti akan berbeda. Makanya di penelitian gue memang hanya Arkana Mayor saja. Karena kalau semuanya ya nggak bisa juga, karena ini ada dari 2 artis yang berbeda. Walaupun sebenarnya si Leonaja ini juga menyelesaikan sesuai dengan arahannya dari Yuri Shakov sebelum beliau meninggal dunia, dan sudah ada sketsanya mungkin atau catatan-catatan yang bisa memberikan petunjuk atau guidance buat koleganya untuk menyelesaikan. Di video sebelumnya kita juga udah ngebahas fungsi-fungsi dari kartu tarot ya kan. Dan Russian Tarot of Saint Petersburg ini juga salah satu contoh kalau kartu tarot itu kadang-kadang juga bentuk dan ajang protes para seniman juga bisa. Jadi kartu ini juga ajang protesnya dari Yuri Shakov terhadap pemerintahan rezim Soviet yang waktu itu. Jadi kalau kita bisa lihat ini gambarnya, mataharinya mirip siapa? Ayo, kelihatan nggak? Kok ada muka Lenin di situ? Ayo, ini gambarnya mirip siapa? Jadi, salah satu tujuan dari kartu tarot itu juga ia ajang pemikiran dan curhatan para seniman yang protes terhadap rezimnya saat itu di tempat atau domisilinya si seniman tersebut berada. Juga bisa gitu loh. Tapi di setumpuk kartu tarot ini juga nggak semuanya ajang protes, ya kan, pusing gitu lah ya kan. Kalau 78-nya ajang protes semua mungkin ya kan. Enggak gitu. Tapi di 78 kartu ini ada juga gambaran-gambaran tentang kepercayaan Yezhechevsky. Itu adalah kepercayaan paganisme yang dianut masyarakat Rusia sebelum masuknya Kristen ke tanah Rusia. Dan juga ada ajaran-ajaran dan nilai-nilai Kristen Ortodoks. Di kartu ini penggambarannya banyak banget. Terus juga ada kebudayaan Rusia, mitologi Rusia juga banyak dan menarik. Padahal yang gue bahas di penelitian gue itu hanya Arkana Mayor saja. Padahal di Arkana Minornya juga itu lebih banyak lagi. Juga ada sejarah, ada cerita-cerita perangnya juga ada di situ. Jadi peperangan di daerah tertentu dan di daerah lainnya lagi. Pokoknya intinya kalau diceritain panjang lebar kali tinggi 1 harian juga kita nggak selesai sih sebenarnya. Ini ngebahas 78 kartu ini per lembar ya, ada ceritanya tersendiri. Jadi di setumpuk kartu ini nggak cuma ada ideologi, penggambaran sejarah, kebudayaan Rusia, tapi juga ada seninya juga. Jadi Yuri Shakov itu memang lahirnya di Baku, Azerbaijan, dan beliau itu menerima pelatihan dan pendidikan untuk seni miniatur yang dari logam. Dan itu beneran kita bisa lihat di kartu ini bener-bener detail banget gitu loh. Ini seniman yang terbiasa membuat karya seni rupa yang memang miniatur yang kecil-kecil. Jadi begitu dia menggambar
2 dimensi di penampang kertas ini. 2 dimensi ini ya seninya otomatis sedetail itu, yang bener-bener kalau kita liatin, ini kita zoom bener-bener, ini seninya bener-bener detail loh, penggambarannya bener-bener detail loh. Jadi nggak yang semuanya tentang Rusia itu adalah komunis atau sayap kiri, enggak, karena ini juga banyak penggambaran tentang budaya dan masyarakat Rusia yang memang sebelum Soviet, dan ini banyak banget penggambaran yang sedetail itu, yang kalau misalkan kita nggak perhatiin, kita sekelebat aja, sekelas aja ngeliatin kartu-kartu tarot ini, mungkin kita nggak ngeh gitu loh. Cuman begitu kita liatin satu-satu, begitu diteliti satu-satu gitu ya kan, ya mungkin banyak waktu luang gitu ya kan, ini benar-benar sedetail itu. Jadi banyak banget penggambaran yang kadang-kadang kita suka miss dari kartu tarot itu, kayaknya kita nganggapnya kelenikan dan nggak terlalu banyak yang merhatiin. Sebenarnya ini juga karya seni, dan seniman itu juga terkadang menuangkan ideologinya atau percayaan atau nilai yang dia anut ke dalam karyanya. Info buat teman-teman yang mau mendapatkan buku terbitan hasil penelitian tentang kartu tarot ini. Jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi di www.alfayurika.education. Jadi buku terbitannya akan berjudul Makna-makna simbolik Arkana Mayor pada kartu tarot. Dan buku ini akan diterbitkan dalam jumlah yang terbatas. Jadi kami belum tahu nih akan cetak ulangnya kapan. Jadi kalau misalkan sudah habis stoknya, ya udah, kami belum tahu lagi akan cetak ulangnya kapan untuk cetakan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dikarenakan hasil penelitian ini hanya membahas Arkana Mayornya, jadi setiap pembelian buku ini akan mendapatkan secara otomatis voucher untuk mengikuti kelas online kami tentang Arkana Minor di kartu tarot. Promo ini hanya akan berlangsung selama Maret 2022 atau selama bukunya persediaannya masih ada. Jadi buat teman-teman yang mau memesan dari sekarang bisa langsung kunjungi website kami www.alfayurika.education.